Kaulah Tuhan asal hatiku, Ku rindu menyembahmu. Engkau Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau telah mendengar puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Penyembahan kepada Allah yang kudus. Biarlah itu semua boleh menjadikan dupa yang harum di saat kami masih diberikan waktu untuk datang menghampirimu, membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami pun siap Bapa untuk diberkati oleh firman-Mu. Kami mau waktu yang ada kami boleh merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan firman-Mu yang kami dengar, kami boleh memahami lebih dalam lagi, mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Berfirmanlah bagi kami Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Oma-Oma. Bagaimana kabarnya? Ini 2 minggu ya, nggak jumpa ya. Ya puji Tuhan kalau suasana Oma-Oma tetap dalam kondisi sehat. Ya. Tema kita hari ini adalah mengenal Kristus. Ya. Supaya kita lebih dalam lagi untuk mengetahui siapakah Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup Oma-Oma di tempat ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ya. Dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oma-oma yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah mengenal siapakah Kristus Yesus dalam kehidupan oma-oma? Dalam menjalankan hidup yang sudah hampir terbenam. Istilahnya kalau waktu dari jam 6 kembali sampai jam 6 pagi ya. Sekarang posisinya sudah di subuh. Ya. Nah kalau waktu kita sudah di subuh hari, berarti kan sudah mau masuk menjelang pagi hari. Ya. Nah, jangan sampai sisa waktu yang tinggal sedikit yang nggak banyak ini, ya, kita belum melihat, belum merasakan kuasa Kristus Yesus atas hidup oma-oma.
Kalau saya pribadi banyak banget ya. Bagaimana campur tangan Tuhan, ya, mukjizat Tuhan yang boleh saya alami. Nah, sebagai umat Allah, supaya kita mengenal siapa Kristus yang ada Allah itu sendiri, kita mesti punya pengalaman pribadi. Jangan sampai kita tidak punya pengalaman, hanya katanya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang Yesus adalah Allah. 3 hal menandakan bahwa Yesus adalah Allah. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Yesus adalah gambar Allah. Yang kedua, Yesus adalah pencipta sorga dan bumi. Yang ketiga, Yesus menjadi sentral hidup kita. Ya. Jadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama adalah Yesus adalah gambar Allah. Firman Tuhan katakan, ya, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, jadi Allah itu tidak dapat dilihat, tetapi kita dapat melihat Allah melalui wujud anaknya, yaitu Kristus Yesus, yang selalu kita bawakan dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Waktu kita mengatakan dalam nama Yesus, ya, kami berdoa, kami memohon, berarti kita memohon kepada Allah. Ya, kita memohon kepada Allah. Nah, waktu kita mengatakan Yesus adalah gambar Allah, sampai sejauh mana pengenalan kita bahwa Yesus adalah gambar Allah? Sampai sejauh mana? Oma saya ini, ya, bagaimana pendapat Oma saya ini? Pengenalan Oma tentang Yesus yang dikatakan adalah gambar Allah. Apa Oma? Apa Oma Ani? Apa? Oh, nggak tahu. Ya, nggak ada tahu ya. Iya, daripada ini. Hah? Ya kan Bu? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama adalah Yesus adalah gambar Allah. Jadi bahwa Yesus Allah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yesus adalah Allah. Yang pertama dikatakan Yesus adalah gambar Allah. Kalau dikatakan Yesus adalah gambar Allah, ini mengatakan bahwa Allah memang tidak dapat dilihat, tetapi kita dapat mengetahui keberadaan Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita menyapa dalam setiap doa-doa, memohon kepada Allah, selalu kita bermohon dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Begitu kita bicara dalam nama Yesus, berarti kita sedang berbicara kepada Allah. Nah, dalam kita berbicara kepada Allah melalui Tuhan Yesus, ya, kita mesti punya pengalaman. Kalau pengalaman secara keseluruhan oma-oma, ya, di mana oma-oma boleh dipelihara, dirawat, dijaga, dilindungi melalui yayasan bunga baku. Itulah wujud kasih Allah yang kita kenal, ya, bahwa Allah itu walaupun kita tidak dapat lihat, tetapi kita berseru di dalam nama Yesus, ya, di mana melalui nama Yesus itulah Allah berkenan mendengar doa-doa, mendengar puji-pujian yang disampaikan oleh oma-oma.
wujud syukur. Ya, seperti tadi barusan ada perkumpulan, ada ikatan bidan seluruh Indonesia datang ke tempat ini. Ya, itu semua karena kasih karunia Allah. Sehingga melalui tadi Ibu Ana Manurung ya, yang menjadi ketuanya datang kemari untuk apa? Memberikan perhatian supaya oma-oma di sini nggak boring. Kamar, ruang tamu di sini. Kamar, ruang tamu. Itu aja bolak-balik udah kayak setrikaan. Ya. Iya kan? Iya Coba lah. bayangin Dari depan ke dari belakang. depan Belakang ke depan ke belakang capek lah. capek. Ya. Oh dan mandi rasa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita mengenal Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Ya. Yang kedua, Yesus adalah pencipta sorga dan bumi. Kalau orang lain mengatakan Yesus kan manusia, kok bisa-bisanya disebut Allah? Kita mengimani ya, bahwa Yesus, kenapa dikatakan dia adalah Allah? Dia pencipta sorga dan bumi. Ya, kita mengimani karena firman yang bicara. Ya, dikatakan di dalam dialah, di dalam Yesus, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi kalau Yesus yang menciptakan sorga dan bumi, artinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi kita nggak boleh jangan sampai diombang-ambingkan ya dari pengajaran-pengajaran yang apapun. Karena ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa? Dia yang menciptakan sorga dan bumi. Jadi oma-oma harus dapat memahami ini. Ya, harus dapat memahami ini. Ya. Nanti kalau ditanya, apakah Yesus adalah Allah? Iya betul. Karena apa? Karena Yesus adalah gambar Allah. Yang kedua, bahwa Yesus adalah yang menciptakan surga dan bumi. Sebelum bumi ini ada, Yesus sudah ada. Dialah yang menciptakan surga dan bumi. Yang ketiga adalah Yesus menjadi sentral hidup oma-oma. Yesus adalah sentral hidup kita. Ya. Sehingga setiap aktivitas kita, baik dalam suasana yang lagi enak maupun yang tidak enak, kita tetap kiblat kita kepada Kristus Yesus. Ya. Kalau ada hati yang sedang gundah gulana, ya, nggak nyaman, atau sakit penyakit nggak sembuh-sembuh, ya, Tuhan kok nggak sembuh-sembuh nih Tuhan, udah setahun nih Tuhan, gimana nih Tuhan? Ya. Tetap kita sentral hidup kita kepada Kristus. Sakit penyakit yang yang menyentuh tubuh kita ini jangan sampai ikut-ikutan menyentuh roh dan jiwa. Kita mesti dekat kepada Allah. Makanya ibadah kita Kamis, setiap hari Kamis ini menjadi perenungan kita untuk setiap firman yang kita dengar. Ya. Jadi paling tidak, apakah Yesus adalah Allah? Minimal satu yang kita ingat. Ya. Apa itu? Ya, Yesus adalah Allah karena Yesus adalah gambar Allah. Mungkin Oma Sang dia ingat cuma ya Yesus adalah Allah karena dia yang menciptakan surga dan bumi. Mungkin Oma Ani mengatakan
Ya, Yesus adalah Allah. Karena apa? Itu kita berkiblat kepada Yesus di dalam kondisi kita suka maupun duka. Ya. Yesus adalah Allah. Kita mesti fokus. Ya. Kita mesti fokus setiap kita beribadah. Ya. Jadi oma-oma, bila kita telah mengenal Allah melalui Kristus Yesus, maka oma-oma siap. Siap apa Oma Lisa? Siap apa? Kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, Oma Lisa siap dengan apa? Siap dipanggil sewaktu-waktu. Ya, siap dipanggil sewaktu-waktu. Jadi kita nggak takut nih. Aduh, nanti gimana kalau ada malaikat nih manggil saya? Aduh, saya takut. Saya belum siap. No. Ya. Kita siap. Oma-oma sudah siap. Karena oma-oma mengenal siapa itu Yesus. Ya. Oma ini kenal gak sama Yesus? Siapa itu Yesus? Hah? Apa? Iya. Tuhan Yesus. Iya, siapa itu Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus dikatakan Allah? Karena apa? Karena dia adalah Allah. Iya. Karena dia adalah Allah. Kalau kita sudah mengenal Yesus, nanti waktu dipanggil, saya kenal dengan Tuhan Yesus. Saya adalah murid Kristus. Oh, silakan masuk Oma Winnie. Ya, silakan masuk. Tunggu nanti dipanggil dalam trompet. Rapture. Oma Winnie diangkat. Di sini juga semua diangkat. Yang nggak diangkat, yang tidak kenal Yesus, yang Yesus adalah Allah. Kalau kita tidak mengenal Yesus yang adalah Allah, kalau kita dipanggil nih, rapture, pengangkatan, ya, oma-oma masih tetap ada, yang lain, ya, Oma Lisa terangkat, yang terangkat apa? Roda jiwanya, bajunya nggak diangkat, bajunya cuma jatuh doang, tiba-tiba cuma bajunya doang yang ada, baju Oma Ani yang ada. Baju Oma Samsang yang ada terangkat, ditembus nih, ya, tubuh nggak terangkat, roh dan jiwanya terangkat. Jadi tembus, menyongsong Kristus di awan-awan. Ya. Sehingga kalau kita dipanggil, kita sudah siap karena kita sudah mengenal bahwa Yesus adalah Allah. Kalau kita dipanggil, kita pasti